Apa kabar hari ini? Kita kembali dalam sesi konseling yang kedua. Namun sebelum itu kita awali dulu kegiatan kita ini dengan doa. Saya berdoa dalam doa. Baik. Sebelumnya saya berdoa mengenai pelajaran saya. Tuhan, supaya kami akan mengenai kami dan kami dari awal berkenan kami ini mengajar kami kita mendapat mengerti materi yang ini ada di harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih untuk berdoa. Diucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah kembali hadir bersama Ibu dalam sesi konseling kita yang kedua dalam meningkatkan regulasi emosi. Namun sebelum itu Ibu ingin absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir toh? Kalau gitu sebelum mulai kegiatan kita akan ice breaking dulu biar membakar semangat. Siap? Ice breaking kali ini kita gamesnya itu adik-adik bisa mendengarkan dulu dari gue. 10-nya yang kita coba. Yang pertama, babi ada 2, cacing ada 3, ayam ada berapa? Satu. Babi 2, cacing ada 3, ayam ada berapa? 5. Jawabannya cluenya itu dari awal. Jawabannya 1. Cluenya itu hitung dari awal. Jadi ayam itu hanya 1. Jadi paham dong? Kita ulang. Angsa ada 1. Domba ada 4, elang ada berapa? 2. Jawabannya 5. Elang ada berapa? Cluenya itu hitung dari awal. Kita ulang ya. Elang ada 5, gajah ada 8, burung ada berapa? 3. Burung ada berapa? Burung ada 2. 4. Burung ada 2. Belum paham kok? Jadi kalau misalnya bilang punya satu dari awal, berarti itu urutan subjek dari awal. Misalnya burung ada berapa? B kan ada yang kedua. Oke. Coba ya. Babi ada 2, gajah ada 8, monyet ada berapa? 8.
Terus itu. Karena kan sesuai dengan ibunya urutan masuk ya. Oh, juga gelas. Cuma kan kita yang inisial itu satu kan dia bilang ini itu orang ketiga. Salah yang selalu berdiri pada mati sejak tahun. Orang pertama Kristen, orang kedua ketiga, orang ketiga siapa? Jangan lupakan orang ketiga. Dia menyebutkan orang ketiga, berarti tiga kali mau menjawab, jangan lupa kata orang ketiga. Semua ngerti? Sudah. Semua coba ya. Orang pertama orang kedua Tio, orang ketiga oh itu setiap kali kalian menjawab misalkan misalnya orang ketiga siapa kalian menjawab itu didahului dengan kata orang ketiga Adinka yang usah langsung jawab Adinka kalau misalnya langsung jawab nama salah tapi harus didahului dengan kata orang ketiga paham bro? Sekarang kita akhiri dengan gamenya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Siap? Oke. Karena pada sesi pertama ibu ada tugas rumah, kira-kira siapa yang mau berbagi pengalamannya dengan nasihat alasan di minggu lalu dan bagaimana rasanya ketika adik-adik mempraktikkan teknik tersebut. Ada yang mau berbagi? Enggak. Perkenalkan, saya masak. Bisa saya menceritakan pengalaman saya. Waktu kemarin saya melakukan dengan malam hari beraksi yang jumlah napas dalam tingkat stres sebelum saya melakukan 5 tingkat stres yang sudah saya melakukan 3. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasa tertekan dengan yang saya lakukan. Bagaimana ketika kita melakukan teknik ini apakah rasanya nyaman itu tenang. Ada lagi yang mau cerita mungkin dari yang laki ada yang mau berbagi pengalaman kok. Baik, nama saya Desi. Saya akan memberi pengalaman saya dengan percobaan adaptasi. Yang pertama, waktu saya melakukan percobaan durasi
Ini menjelang nafas dalam, ingat tidak stres sebelum ingat kalau sesuai stres. Saya sudah melakukan percobaan pernapasan. Saya merasa menyenangkan dan stres lagi. Kira-kira kok kemarin tuh ketika bisa melakukan teknik ini untuk mengalami situasi yang seperti apa? Terima kasih kalian yang sudah berbagi pengalamannya. Dan sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai emosi yang adik-adik rasakan. Jadi tujuan dari konseling kita yang kedua ini adalah membantu adik-adik mengenali emosi adik-adik, dan yang kedua ibu akan memperkenalkan teknik yang baru, yaitu teknik visual imagery sebagai alat untuk menenangkan pikiran dari adik-adik. Dan sekarang ibu minta adik-adik untuk mengingat kembali kira-kira situasi seperti apa, ada situasi tertentu yang dimana adik-adik ini merasa sangat marah atau sedih, atau apa yang kalian rasakan saat seperti itu, dan juga kira-kira situasi seperti apa yang membuat emosi kalian itu tidak bisa terkontrol. Minta adik-adik untuk merenungkan situasi seperti itu sekarang. Ibu kasih waktu 1 menit untuk adik-adik bisa mengingat. Kalau sudah siap, bisa bilang ibu kalau sudah siap. Bisa? Adik-adik penting untuk adik-adik itu memahami dan mengenal emosi adik-adik sendiri, sehingga kita itu bisa mengelola emosi tersebut menjadi lebih baik tanpa harus mengekspresikannya menjadi hal yang bisa melukai diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Gimana, sudah siap kok? Sudah. Oke, sekarang ibu minta adik-adik duduk dengan nyaman. Nyaman, bahunya jangan di kursi. Sekarang ibu minta adik-adik lakukan dan rasakan emosi yang adik-adik sulit untuk mengendalikan atau karena kita akan masuk dalam teknik visualisasi. Jadi ibu minta kita mengulangi teknik pernapasan dalam. Sekarang ibu minta tarik nafasnya dalam 4 hitungan. Tarik melalui hidung, tahan selama 6 hitungan, lalu hembuskan melalui mulut selama 3 detik. Lanjut lagi nafasnya. Kalau yang sudah fokus, bisa tutup mata dan fokus kembali kepada pernapasan kalian. Tarik, hembuskan pelan-pelan. Sekarang adik-adik bayangkan ketika kalian berjalan di sebuah hutan yang hijau dan indah. Jalan yang kalian lalui dipenuhi dengan daun-daun yang berserakan, daun-daun yang berguguran, dan di setiap langkah yang kalian ambil
membuat daun-daun itu bersih lembut. Rasakan kelembutan tanah di bawah kaki kalian dan bagaimana setiap langkah membuat kalian merasa semakin tenang dan damai. Di sekitar kalian ada pepohonan yang tinggi dan lebat. Daunnya menciptakan kanopi yang melindungi kalian dari sinar matahari yang terik. Cahaya matahari yang hangat menembus celah-celah daun dan menciptakan bola cahaya yang menari-nari di tanah. Fokuskan pada pikiran kalian dan jika di masa pikiran kalian menjelajah selain hal, coba membagikan pikiran kalian pada emosi yang kalian rasakan. Dengarkan suara hutan di sekitar kalian. Kalian bisa mendengar suara burung yang berkicau dari kejauhan. Suara angin yang berhembus lembut melalui dedaunan, dan mungkin suara air sungai yang mengalir perlahan tidak jauh dari tempat lain. Di dekat dari tadi ada sebuah batu besar yang rata. Kalian berjalan menuju batu itu dan duduk di atasnya. Merasakan dinginnya mengenal batu yang bersentuhan dengan kulit kalian. Adik-adik bisa memejamkan mata dan mengambil nafas dalam perlahan. Rasakan bagaimana udara segar dan bersih dari hutan ini memenuhi paru-paru adik. Setiap kali adik-adik menarik nafas, bayangkan kalian menarik nafas ketegangan dan mengeluarkan ketegangan dan menarik masuk ketenangan dan kedamaian di hutan itu. Dan setiap kali adik-adik menghembuskan nafas, lepaskan semua stres, kekhawatiran, dan perasaan negatif yang adik-adik rasakan. Rasakan bagaimana ketenangan ini menempel ke seluruh tubuh kalian, membuat adik-adik merasa lebih benar-benar rileks dan lemah. Hutan ini yang adik-adik bayangkan adalah tempat di mana adik-adik bisa kembali dengan saja jika adik-adik merasa perlu untuk menenangkan diri. Kapan saja adik-adik merasa terasa terbebani oleh emosi, hutan ini selalu ada untuk adik-adik sebagai tempat penampungan dan sumber ketenangan. Sekarang perlahan-lahan mulai sadar kembali ke ruangan yang adik-adik tempati sekarang. Bawa perasaan damai dan tenang ini saat kalian membuka mata perlahan. Ingat bahwa hutan yang indah ini selalu ada untuk adik-adik kapanpun adik-adik membutuhkan. Silakan perlahan membuka mata dan kembali ke dalam. Bagaimana rasanya? Ada yang lebih nyaman atau mungkin terbawa suasana sampai tidur? Yang lain bagaimana? Sudah cukup lama. Yang lain? Yang lain?
Apa? Lagi di dalam. Dan tidak alam ke imajinasi seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi karena adik-adik coba adik-adik pikirkan bagaimana adik-adik bisa menggunakan teknik seperti yang dilakukan tadi dalam kehidupan sehari-hari ketika adik-adik merasakan emosinya itu sudah mulai memuncak atau sulit dikendalikan. Kira-kira ketika emosi adik-adik meningkat atau sulit dikendalikan atau bisa dikontrol, kira-kira adik-adik bisa tidak melakukan teknik agar lebih tenang itu kita mulai emosinya mulai muncul sulit sekali untuk dikontrol dan kita bisa kembali membayangkan seperti yang dikatakan tadi bahwa hutan rindang yang sejuk itu bisa menjadi tempat pelarian dari tadi untuk merasa seperti itu. Bisa? Oke. Untuk tugasnya, Ibu harap adik-adik bisa melakukan teknik ini di rumah ketika adik-adik merasakan emosi yang sulit sekali untuk dikontrol atau menghadapi situasi yang dimana membuat adik-adik tertekan, kecewa, atau merasa bisa. Jadi ini untuk tugas kelompoknya dan sekarang sebelum mengakhiri sesi ini, meminta adik-adik untuk kembali mengisi kembali PPK sama seperti yang ada di sesi pertama. Ini tanggalnya di tanggal 12.
Karena tadi kita mulai dengan doa, sebenarnya ini dari tadi minta adik-adik bisa melakukan teknik yang kita coba dari bersama hari ini ketika adik-adik mengalami situasi yang sulit untuk dikendalikan.
Nanti pada sesi ketiga Ibu akan tanyakan kembali mengenai tugas bisa. Nah, setelah ini ada mata pelajaran apa? Semangat belajarnya.